Baik, ini full house di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman wartawan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Salam. Teman-teman media yang hari ini hadir di LPS, ini kantornya LPS. Kalau kita lihat cantik kantornya. Kalau tidak ada siaran pers, Anda kan nggak akan diundang sampai di lantai ini. Saya juga menikmati. Terima kasih Pak Purbaya atas tempatnya. Baik teman-teman media yang saya hormati, hari ini kami KSSK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Seperti yang sudah diatur oleh undang-undang, kami dimandatkan untuk selalu melakukan rapat berkala. Itu dimandatkan oleh undang-undang. Dan rapat berkala KSSK yang ketiga tahun ini, tahun 2024, kami lakukan pada hari Senin malam, Senin sore, maghrib sampai hampir midnight, tanggal 29 Juli tahun 2024. Jadi hari Senin kemarin. Dan di sini adalah merupakan rapat di mana kami semuanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan koordinasi dan terutama juga meningkatkan kewaspadaan seiring dengan masih sangat dinamisnya kondisi perekonomian global dan nasional. Karena ketidakpastian geopolitik dalam hal ini, semua teman-teman juga melihat apa yang terjadi di Timur Tengah, kemudian perang di Ukraina masih terus berjalan, dan terutama banyak sekali negara-negara demokrasi besar melakukan pemilihan umum, yang itu berarti memunculkan banyak sekali overheated policy debate seperti di Amerika Serikat, di Perancis, di Inggris yang baru selesai, dan bahkan mungkin juga di Jerman. Ini semuanya menimbulkan sebuah dinamika geopolitik karena negara-negara besar itu tentu dipengaruhi oleh kondisi global dan juga mempengaruhi kondisi global. Dan juga dari sisi berbagai kondisi yang harus kita waspadai. Jadi kami KSSK melakukan pertemuan juga bertepatan dengan saya dan Pak Gubernur BI, Pak Peri Warjio, baru saja pulang dari G20. Jadi ini hanya sehari. Kita sebetulnya nggak jet lag ya Pak ya, karena perbedaan waktu, jadi tengah malam itu buat kita advantage, yang lain ngantuk, kita masih tengah hari itu kira-kira. Nah teman-teman wartawan, dari pertemuan ini kita akan sampaikan hasilnya. Stabilitas sistem keuangan atau sering kita singkat dengan SSK pada triwulan kedua, karena ini kita bicara historis. Triwulan kedua 2024 tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global. Dan juga seiring dengan ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik yang masih tinggi. Kalau kita lihat memasuki triwulan ketiga 2024, tekanan yang terpantau mulai sedikit mereda, namun minggu ini melihat kondisi geopolitik ada uptick lagi. Berbagai faktor risiko yang berkembang tetap perlu untuk kita cermati dan diantisipasi oleh kami berempat, yaitu saya Menteri Keuangan, Pak Peri Gubernur Bank Indonesia, Pak Mahendra Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Pak Yudi Purbaya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi. Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang memang relatif stabil tapi tetap rendah, lemah dalam hal ini. Jadi tahun 2024
kita semuanya melihat dan memahami semua outlook yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah stabil tapi itu di level yang lemah. Laporan yang terbaru dari World Economic Outlook atau WEO pada periode Juli 2024 oleh International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh 3,2% pada tahun 2024. Ini artinya apa? 3,2% itu lebih lemah 3,3% yang tumbuh tahun 2023. Mungkin teman-teman media ingat tahun lalu oleh Managing Director IMF Kristalina sudah dianggap sebagai tahun yang gelap. Jadi kalau tahun 2024 ini outlooknya 3,2, ini berarti pertumbuhan ekonomi dunia masih stagnan, lemah, dan bahkan lebih lemah dibandingkan tahun lalu yang sudah dianggap sebagai tahun yang sebetulnya stagnan, lemah. Kita lihat pertumbuhan negara dengan perekonomian terbesar yaitu Amerika Serikat tetap agak dalam hal ini posisinya resilient baik, terutama didorong oleh permintaan domestik. Meskipun statistik bulan terakhir nanti menunjukkan suatu perkembangan yang akan mempengaruhi arah dari kebijakan. Sementara ekonomi terbesar kedua yaitu RRT masih belum kuat dengan pertumbuhan triwulan kedua yang baru saja dipublikasi adalah hanya pada tingkat 4,7%. Jangan lupa RRT mentargetkan pertumbuhan ekonomi dalam negerinya adalah di 5%. Ini berarti di bawah dari pertumbuhan yang mereka harapkan. Ini karena permintaan domestik di RRT, itu berarti consumption, investment, masih lemah, dan juga kondisi persoalan di sektor properti yang masih berlanjut tekanannya. Di sisi lain, kembali ke dalam perekonomian Amerika Serikat, dan satu indikator yang dilihat dan dimonitor oleh seluruh dunia dari Amerika Serikat adalah inflasi. Perkembangan inflasi di Amerika Serikat di bulan Juni 2024 menunjukkan penurunan. Ini yang saya sebutkan tadi, suatu indikator yang menimbulkan harapan terhadap perubahan kebijakan moneter terutama di Amerika Serikat. Jadi inflasi di Amerika Serikat bulan Juni menunjukkan penurunan sejalan dengan menurunnya tekanan harga energi dan juga dari faktor sektor perumahan. Dan another indicators yang ada di Amerika Serikat yang penting yang diharapkan juga akan menentukan arah kebijakan Fed Fund Rate yaitu tingkat pengangguran. Di Amerika Serikat tingkat pengangguran meningkat. Ini semuanya tadi ya, inflasi yang mulai menurun dan tingkat pengangguran yang meningkat di Amerika Serikat diperkirakan dalam hal ini akan mendorong penurunan dari kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika atau sering dikenal dengan Fed Fund Rate yang lebih cepat dari proyeksi sebelumnya. Proyeksi sebelumnya adalah penurunan Fed Fund Rate baru akan terjadi pada akhir tahun 2024.
Nah, saat ini market global dan terutama di Amerika Serikat melihat inflasi yang mulai softening, melemah, dan juga dari sisi pengangguran yang juga mengalami kenaikan, mereka kemudian muncul harapan, ekspektasi bahwa Fed Fund Rate akan lebih cepat dilakukan adjustment penurunan sebelum akhir tahun 2024. Ini semua pandangan adalah melihat pada bulan September. Dengan kondisi tersebut juga, surat berharga negara Amerika Serikat atau yang sering disebut US Treasury yang terutama memiliki maturitas atau jatuh tempo 10 tahun, yaitu disebut US Treasury 10 years, yieldnya atau suku bunganya diperkirakan masih tetap tinggi. Jadi meskipun harapan Fed Fund Rate diperkirakan mulai turun, namun ekspektasi terhadap US Treasury yield masih relatif stabil tinggi karena di Amerika Serikat defisit dari anggaran pemerintah Amerika Serikat yang besar, yang membutuhkan pembiayaan besar, dan oleh karena itu akan mengissue atau mengedarkan US Treasury terutama durasi 10 tahun yang volumenya juga besar. Karena jumlah issuance-nya akan besar, maka yieldnya diperkirakan masih akan relatif tinggi. Dan di sisi lain, kalau kita lihat kondisi geopolitik yang terjadi belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kita semuanya mengikuti perkembangan apa yang terjadi di Timur Tengah dan juga tadi yang saya sebutkan berbagai election yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal ini membuat ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi. Dan dengan berbagai siklus pemilu terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, kemudian yang terjadi di Perancis, di Inggris, ini menyebabkan tadi karena Fed Fund Rate belum turun meskipun ada harapan akan ada adjustment, geopolitik yang besar, US Treasury yang yieldnya masih bertahan tinggi, maka kita melihat aliran modal yang akan masuk ke negara-negara berkembang dan emerging termasuk Indonesia menjadi relatif terbatas. Situasi inilah yang kita bahas di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan kita. Karena ini membutuhkan respons kebijakan dari kami berempat, baik dari sisi fiskal di Kementerian Keuangan, moneter di Bank Indonesia, OJK dari sisi pengawasan dan regulasi sektor keuangan, dan LPS sebagai lembaga penjamin simpanan perlu makin mempererat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk merespons situasi yang masih sangat meningkat resikonya untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Nah, situasi yang eskalatif resikonya atau dalam hal ini downside risk-nya cenderung meningkat. Alhamdulillah kalau kita lihat perekonomian Indonesia
sampai dengan triwulan 1 menunjukkan kinerja yang baik. Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2024, kalau triwulan 1 waktu itu 5,11 yang disampaikan oleh BPS. Kami memperkirakan untuk triwulan kedua, berarti antara April, Mei, Juni yang sudah selesai, akan tumbuh di 5,0% atau bahkan sedikit di atas 5% year on year. Apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 yang 5,11? Kita semuanya sudah mengetahui, yaitu konsumsi masih terjaga dengan baik dan investasi yang mulai pick up. Untuk outlook 2022, kita perkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi faktor yang memberikan kontribusi yang baik. Ekspor kita untuk barang diperkirakan meningkat, terutama ini Q2 ya, untuk ekspor produksi manufaktur dan ekspor pertambangan, terutama kedua tujuan negara emerging yang sekarang memiliki peran yang makin besar, yaitu India dan Tiongkok. Kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia. Dan kita diuntungkan bahwa India memiliki pertumbuhan ekonomi yang sehat dan relatif tinggi. Kedepannya kita melihat peningkatan aktivitas perekonomian domestik masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2024. Tentu ini perlu dijaga, karena kita memperkirakan, berarti perkiraan itu juga harus terus didukung oleh langkah-langkah untuk menjaganya. Oleh karena itu, untuk kita dari fiskal, kebijakan untuk pelaksanaan APBN 2024, terutama dari sisi belanja pemerintah, akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas harga, karena tadi akan sangat-sangat menentukan daya beli masyarakat, dan dari sisi tadi konsumsi yang menjadi motor penggerak penting di dalam pertumbuhan. Kita juga akan terus menjalankan program perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat rentan, dan dengan demikian kita berharap dampak terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat bisa dijaga. Kemudian dari sisi fiskal juga kita lihat pada akhir tahun akan dilakukan penyelenggaraan pilkada serentak, yaitu pada bulan November 2024. Sama seperti siklus pemilu di bulan Februari, di November 2024 ini pasti akan menimbulkan dampak positif terhadap aktivitas belanja. Selain belanja penyelenggaraan pilkada itu sendiri, dan itu jumlahnya hampir comparable dengan pemilu, dalam hal ini ya, jumlah yang harus dilakukan baik untuk KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Juga aktivitas konsumsi diperkirakan juga akan mendapatkan imbas positif. Di sisi investasi, dari sisi domestic factor, kita juga masih memperkirakan
kegiatan investasi menguat sejalan dengan penyelesaian berbagai proyek-proyek nasional seperti infrastruktur, yang ini saya lihat akselerasi untuk penyelesaiannya memang terus terjaga, dan juga investasi dari sektor swasta. Jadi dalam hal ini PMDN, PMA, dan nanti juga mungkin dari Pak Gubernur maupun Pak Mahendra menyampaikan investasi swasta yang dibiayai oleh sektor keuangan baik bank maupun capital market. Ini diperkirakan masih akan terjaga. Dari ini jadi mempengaruhi consumption maupun investment di dalam negeri sampai dengan akhir tahun. Pada sisi produksi, aktivitas perekonomian untuk sektor manufaktur, saya yakin nanti teman-teman pasti menanyakan PMI yang terakhir, aku udah bisa baca di kepalanya. Dan juga dari sisi construction, perdagangan, kami masih memperkirakan akan tetap terjaga. Terutama dilihat dari peningkatan nilai tambah untuk hilirisasi dan output produksi yang didukung oleh keberlanjutan dari proses hilirisasi. Perkembangan dari yang saya sebutkan tadi, baik dari sisi domestic demand, consumption, investment, bahkan ekspor terhadap mitra dagang utama kita, terutama sekarang India yang tumbuh sangat cepat, dan juga dari sisi production, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2024 keseluruhan kita perkirakan masih di dalam kisaran 5 hingga 5,2%. Tadi saya sebutkan Q1 5,11 dan Q2 kita perkirakan di 5,0, keseluruhan tahun antara 5,0 hingga 5,2%. Untuk nilai tukar, dan nanti Pak Gubernur akan menjelaskan juga, kinerja dari nilai tukar rupiah kita dipengaruhi oleh bauran kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia untuk memitigasi situasi global yang tadi saya sebutkan. Fed fund rate masih tinggi, belum mengalami adjustment sampai sekarang, dan capital flow. Nilai tukar rupiah hingga tanggal 26 Juli 2024 menguat month to date sebesar 0,52%. Month to date berarti dari Juni ke Juli dibandingkan posisi pada bulan Juni yang lalu. Dibandingkan dengan level pada Desember 2023, nilai tukar rupiah kita mengalami depresiasi 5,48% year to date. Ini kalau dibandingkan dengan beberapa mata uang negara-negara di kawasan kita di ASEAN, seperti Korea yang kita semua tahu selama ini ekspornya cukup tinggi, BOP-nya, balance of payment-nya cukup kuat, mereka pun mengalami depresiasi Korean won-nya lebih dalam dari kita, yaitu 6,93% year to date. Yen Jepang yang juga merupakan salah satu negara dengan ekspor yang kuat selama ini bahkan mengalami
depresiasi lebih dalam lagi 8,27% year to date. Jadi kalau Indonesia 5,48 itu masih relatif comparable. Kinerja rupiah tersebut ditopang oleh komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta berlanjutnya aliran masuk modal asing dan neraca perdagangan barang kita yang masih mengalami surplus. Posisi cadangan devisa sampai dengan Juni meningkat mencapai 140,2 miliar US dollar. Hal ini setara dengan 6,3 bulan kebutuhan impor atau 6,1 bulan kebutuhan impor dan pembayaran utang luar negeri.